Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wildan Sandi dengan NIM 231061424. Izin menyelesaikan tugas dari data mining mengenai tugas regresi, klasifikasi, dan clustering. Nah, untuk kali ini kita akan memahami 3 pendekatan utama dalam machine learning untuk memecahkan berbagai masalah, mau di bisnis maupun di sains data. Nah, yang untuk pertama-tama yang kita bahas adalah apa itu machine learning. Jadi machine learning ini adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data, yaitu untuk mengidentifikasi pola dan membuat keputusan dengan minimal intervensi manusia. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas 3 teknik fundamental yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah dalam dunia nyata. Nah, untuk yang pertama itu ada regresi, yaitu prediksi nilai kontinu. Jadi untuk definisi regresi ini adalah teknik supervised learning untuk memprediksi nilai kontinu atau numerik berdasarkan hubungan antara fitur input dan output. Nah, untuk contoh use case dari regresi ini adalah yaitu ada memprediksi harga rumah berdasarkan ukuran, lokasi, dan fitur lainnya. Kalau untuk contoh aplikasi lain itu ada di forecasting suhu atau penjualan. Next, untuk formula matematika dari regresi diambil dari regresi linear sederhana dengan rumus Y sama dengan MX ditambah B. Nah, di mana Y ini bertindak sebagai output atau nilai yang diprediksi. Kemudian X yaitu input fitur. Kalau untuk M di slope itu kemiringan dikurangi seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Nah, untuk B itu di intercept, jadi untuk titik potongnya. Nah, untuk regresi ini biasanya menjawab di pertanyaan seperti berapa harga rumah dengan luas 1100. Nah, next untuk klasifikasi yaitu pengkategorian data. Jadi untuk binary classification ini yaitu ada 2 label atau kategori, contohnya seperti spam atau bukan spam, atau fraud atau bukan fraud, ataupun seperti tumor jinak atau ganas. Nah, untuk multi-class classification ini yaitu lebih dari 2 label. Nah, untuk contohnya mungkin mengklasifikasi spesies hewan, jenis produk, ataupun kategori berita. Nah, yang terakhir ada yang ketiga supervised learning. Jadi ini memerlukan data berlabel untuk melatih model dan mempelajari pola klasifikasi. Nah, untuk use case klasifikasi ini adalah ada beberapa. Yang pertama ada deteksi spam email, yaitu klasifikasi email sebagai spam atau legitimate berdasarkan konten dan metadata. Kemudian ada diagnosis medis, yaitu mengklasifikasi tumor sebagai jinak atau ganas atau mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala. Nah, untuk analisis sentimennya yaitu klasifikasi review pelanggan sebagai positif, netral, atau negatif, yaitu untuk memahami kepuasan pelanggan. Oh iya, nah untuk klasifikasi ini bisa menjawab pertanyaan seperti apakah email ini spam atau tidak. Next, yang terakhir ada clustering, yaitu pengelompokan tanpa label. Jadi unsupervised learning ini berbeda dengan regresi maupun klasifikasi. Jadi clustering ini adalah teknik unsupervised learning yang tidak memerlukan data berlabel. Nah, untuk algoritma clustering ini akan mencari pola dan mengelompokkan data yang mirip secara alami tanpa panduan sebelumnya. Nah, untuk teknik clustering ini sering populer biasanya di K-means clustering, yaitu membagi data menjadi kelompok dengan meminimalkan jarak antara titik data dengan titik pusat klasternya. Kemudian yang populer di teknik clustering ada hierarchical clustering. Jadi ini untuk membangun hierarki cluster dengan menggabungkan atau memisahkan cluster secara bertahap. Nah, untuk use case clustering ini
biasanya ada di segmentasi pelanggan, yaitu mengelompokkan pelanggan di e-commerce berdasarkan perilaku belanja dan preferensi untuk strategi pemasarannya yang lebih efektif. Kemudian ada deteksi anomali, yaitu identifikasi data yang tidak biasa atau fraud dengan mencari titik data yang tidak cocok dengan pola klaster normal. Yang terakhir ada kompresi gambar. Nah, ini biasanya mengelompokkan pixel yang mirip untuk mengurangi ukuran file gambar tanpa kehilangan kualitas signifikan dari kualitas gambar tersebut. Nah, untuk clustering ini biasanya menjawab pertanyaan seperti apa saja tipe pelanggan yang berbeda di dataset saya. Nah, jadi kita lanjut ke bagian 2 dari implementasi regression. Jadi ini kita akan masuk ke sesi praktik atau hands on. Kita akan mengimplementasikan ketiga teknik ini menggunakan Python dan library scikit-learn. Nah, untuk contoh yang pertama kita ada regresi, yaitu untuk prediksi harga rumah. Nah, di sini kodenya ada sampel data untuk speaker field versus price di $1.000. Kemudian kita ada trend untuk learning di regresi modelnya. Kemudian ada get model parameternya untuk menambahkan model parameternya. Kemudian ada prediksi harga dari rumah baru. Kemudian ada plottingnya. Nah, setelah menjalankan kode tersebut, kita mendapatkan data training ukuran rumahnya di 600, kemudian 800, 1000, 1200 dan 1500. Dan untuk harganya di ribuan dolar itu ada 150, 200, 250, 280 dan 350. Nah, untuk model parameter yang kita dapatkan yaitu slope-nya di 0,22, kemudian intercept-nya di 2361. Nah, untuk prediksi harga untuk 1100 di ASCII yaitu di $263. Nah, di sini ada keterangan dari plottingnya, linear regresi, cost price prediksi dari mulai 600, 800, 1000, 1200 dan 1400. Nah, pada contoh regresi ini kita menggunakan dataset sederhana dengan 5 data poin yang menunjukkan hubungan antara ukuran rumah dalam SKFT dan harga dalam ribuan dolar. Nah, apa yang terjadi di sini yaitu model linear regression belajar hubungan antara ukuran rumah dan harga. Nah, untuk garis merah yaitu adalah garis regresi yang paling sesuai dengan data. Nah, untuk model itu kita menemukan slope yang kemiringan dan intercept yang meminimalkan error. Nah, setelah model dilatih, kita bisa memprediksi harga untuk ukuran rumah baru. Nah, hasilnya untuk rumah seluas 1100 SKI ini model memprediksi harga sekitar sesuai output dolar yang ada di atas ini. Nah, next kita bagian 3 yaitu implementasi classification. Nah, untuk contohnya kita menggunakan spam detection. Di sini kodenya ada sampel data yaitu word count, ada contents yang berkata over. Nah, untuk fitur satunya itu jumlah kata dalam emailnya. Kemudian fitur 2-nya apakah mengandung kata over. Yang pertama iya, kalau yang 0 itu tidak. Nah, kemudian di sini kodenya ada train classification model untuk melatih model klasifikasinya. Di sini ada train model untuk menunjukkan model trainnya, dan di sini juga ada prediksi dan evaluasi. Kemudian ada show fitur importance. Nah, di sini ada dataset klasifikasinya. Jadi fitur untuk word count
contains offernya email 1 itu di 10 sampai 1 yaitu spam, kemudian ada 20 sampai 1 di itu spam juga. Kalau email 3 yaitu 5, jadi tidak spam. Nah untuk email 4 itu ada di 15 itu spam, dan email 5 itu 25 itu tidak spam karena ininya 0. Nah untuk email 6 di 30 tapi ininya 1 maka spam. Nah untuk data splitnya di training itu ada 4 sampel dan testingnya itu ada 2 sampel. Nah untuk model akurasinya di 0.50. Nah untuk prediksi untuk data tesnya di 0 sama 1. Nah jadi untuk nilai aktualnya 1:1. Nah untuk koefisien fiturnya jadi di wordnya 0,08 yang contents overnya di 0.72. Nah jadi untuk klasifikasi ini kita menggunakan contoh deteksi spam email. Jadi dataset kita itu setiap email memiliki 2 fitur, jadi jumlah kata dan apakah mengandung kata over, label 1 untuk spam dan 0 untuk bukan spam. Jadi proses ini dilakukan untuk data dibagi menjadi training set di 80% dan testing set di 20%. Jadi model logisnya dilatih dengan data training, dan model belajarnya pola itu yaitu dengan email dengan banyak kata dan mengandung over cenderung spam. Jadi model uji dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu akurasi model yang menunjukkan seberapa baik model mengklasifikasi email baru. Semakin tinggi akurasi maka semakin baik model dalam membedakan spam dan no spam. Nah next untuk yang terakhir kita bagian 4, jadi implementasi clustering. Nah untuk contohnya di sini menggunakan customer segmentation dengan kode di sampel customer data, yaitu ada annual income spending dan score. Kemudian fitur satunya di annual income di ribuan dolar. Kalau fitur 2-nya spending score di 1 sampai 100. Di sini juga ada apply common clustering, kemudian lead cluster label untuk mendapatkan label dari cluster ini, dan ada visualisasi untuk memvisualisasikan gambarnya, dan ada plot centroids. Jadi untuk dataset dari cluster data pelanggan ini, annual income sama spending score yaitu di pelanggan 1 di 30,40, untuk pelanggan 2 yaitu 40:50, pelanggan 3 di 70:80, untuk pelanggan 4 di 80:90, dan pelanggan 5 di 50:60. Jadi hasil clustering ini dari cluster label ini adalah 0, 0, 1,1 dan 0. Jadi interpretasi ini di pelanggan income-nya 30, spending-nya 40. Jadi clusternya 0 di medium income, medium spending. Kemudian pelanggan 2 income-nya 40, spending-nya 50. Jadi clusternya di 0, medium income dan medium spending. Untuk pelanggan 3 di income-nya 70, spending-nya 80, maka cluster 1 dinyatakan high income dan high spending. Nah, untuk pelanggan 4 di income 80, spending-nya 90, maka cluster 1 ini dinyatakan, maka pelanggan 4 dinyatakan cluster 1 dengan high income dan high spending. Nah untuk pelanggan 5 di income 50 dan spending 60, maka pelanggan 5 dikatakan cluster 0, yaitu medium income dan medium spending. Nah itu untuk pusat clusternya, cluster 0 yaitu income 40, spending 50.
Nah untuk klaster 1 income-nya 75, spending 85. Nah jadi untuk clustering dengan Kamis untuk segmentasi pelanggan ini, datasetnya itu datanya ada 5 pelanggan dengan fitur pendapatan tahunan dan spending score. Nah jadi di sini tidak ada label, namun kami akan mencari pola untuk pengelompokan alami, yaitu dengan cara kita tentukan jumlah klasternya. Di sini ada klasternya jumlahnya 2. Nah untuk algoritma secara acak untuk mendapatkan 2 titik pusat itu, jadi di setiap pelanggan ditugaskan ke sentroid terdekat. Nah untuk diperbarui sebagai rata-rata dari semua pelanggan di klaster tersebut. Nah untuk langkah 3 sampai 4 ini diulang sampai konvergen dan hasilnya itu di klaster 0 sama dengan pelanggan dengan pendapatan menengah dan spending menengah. Nah untuk klaster 1 yaitu pelanggan dengan pendapatan tinggi dan spending tinggi. Jadi sentroid ini adalah titik pusat masing-masing klaster yang mempresentasikan karakteristik tipikal pelanggan di klasternya tersebut. Nah jadi setelah tadi membahas konsep dan implementasinya, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi saya membandingkan ketiga teknik ini dengan jenis learning, tipe output, dan algoritmanya. Nah untuk jenis learning ini, regresi dan klasifikasi itu menggunakan supervised learning dengan data berlabel. Nah untuk clustering itu menggunakan unsupervised learning dan label. Nah untuk tipe outputnya itu regresi menghasilkan nilai kontinu, kalau klasifikasi itu menghasilkan label atau kategori. Namun sementara clustering ini menghasilkan kelompok data. Nah untuk algoritma contohnya itu di learning regression itu untuk regresi, kalau untuk logistic regression itu untuk klasifikasi, dan untuk Kamisnya itu digunakan untuk clustering. Nah ini adalah tabel perbandingan lengkap dari mulai aspek tipe learning, output, contoh pertanyaan, algoritma contohnya. Kemudian ini ada beberapa teknik yang tadi kita bahas, regresi, klasifikasi, dan clustering. Nah jadi regresi ini untuk memprediksi nilai kontinu. Kapan menggunakan regresi? Jadi menggunakan regresi ketika ingin memprediksi angka atau nilai kontinu. Teknik ini ideal untuk memprediksi harga, suhu penjualan, ataupun metrik numerik lainnya. Nah, contoh dari aplikasi regresi ini itu memberikan harga properti berdasarkan lokasi dan ukuran, kemudian memprediksi penjualan bulanan, kemudian estimasi suhu berdasarkan data cuaca historis. Kemudian klasifikasi itu memprediksi kategori. Jadi contoh aplikasinya ada deteksi spam email yang tadi saya implementasikan. Kemudian ada klasifikasi gambar, itu ada kucing, anjing, ataupun burung. Kemudian diagnosis medis, antara sakit atau sehat. Kemudian penilai kredit, layak dan tidak layak. Nah untuk contoh algoritmanya ada tadi dibahas logistic regression, kemudian decision tree, random forest, dan neural network. Nah untuk clustering itu menemukan pola alami. Jadi untuk segmentasi pelanggan ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku dan preferensi pembelian. Kemudian ada pengumpulan dokumen, itu mengorganisir dokumen berdasarkan topik dan konten yang mirip. Kemudian ada pengelompokan gambar, jadi mengelompokkan gambar dengan berdasarkan fitur visual yang sama. Nah jadi untuk panduan pemilihan tekniknya itu kita disesuaikan saja dengan bagaimana kita memilih teknik yang tepat untuk masalahnya. Untuk dari segi pertanyaan, apakah nilai numerik, apakah kategori, atau pola. Dari segi data berlabel, itu ada label untuk training atau tidak. Nah untuk tujuan akhirnya itu memperkirakan atau mengkategorikan
atau menemukan masalah. Nah, jadi ada tipsnya. Jadi jika data tidak memiliki label dan ingin menemukan struktur tersembunyi, maka clustering adalah pilihan yang tepat. Nah, ini contoh dunia nyata. Jadi di regresi di industri itu ada e-commerce memprediksi permintaan produk dengan optimasi inventaris menggunakan linear regression. Kemudian ada klasifikasi di layanan, itu ada aplikasi perbankan, itu mengklasifikasikan transaksi sebagai normal atau fraud menggunakan logistic regression. Nah, di clustering di marketing itu ada di platform streaming, yaitu mengelompokkan pengguna berdasarkan preferensi tontonan untuk merekomendasi personal. Nah, ini dari ringkasan dan poin penting. Jadi untuk regresi ini untuk digunakan untuk memprediksi nilai kontinu seperti harga suhu atau penjualan, dan klasifikasi untuk memprediksi kategori seperti spam atau bukan spam, sehat, sakit, layak atau tidak, dan clustering untuk menemukan pola dan kelompok alami tanpa label sebelumnya. Jadi pemilihan teknik ini bergantung pada pertanyaan bisnis, tipe data, dan ketersediaan label untuk memahami karakteristik masing-masing. Jadi untuk membantu membangun model machine learning yang efektif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.